Assalamualaikum, halo teman-teman Quran Holic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Ustadz Muhammad Muslihil, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Irgi ya dari Malang nih. Bakwan Malang nih terkenalnya. Bakso, ya bakwan Malang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari yang berbahagia ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa ya. Bagi yang sebelumnya ikut berjumpa dan selamat salam kenal bagi yang baru bergabung atau baru mengikuti webinar bersama saya pribadi Al-Fakir pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan inayahnya. Semoga Allah selalu mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya. Dan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tidak akan pernah kita bisa hitung. Nikmat bernapas, nikmat menuntut ilmu, nikmat sedih, nikmat bahagia, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita yang kita harapkan kelak di akhirat, ya, untuk kita dapat mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Dan marilah kita sama-sama membaca salawat bersama-sama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau minggu kemarin nih kita coba tebak-tebak lagi nih, masih ingat nggak kira-kira pembahasan minggu-minggu sebelumnya tentang makna salat? Nah, coba nih kita tes dulu. Apa makna salat itu sendiri? Nah, kalau mau ada yang jawab, apa makna salat dan kenapa kita harus melaksanakan salat? Nah, boleh pakai raise hand, video, atau boleh juga jawab di kolom komentar. Jadi di antara bagian daripada syarat menuntut ilmu itu kan harus dimurojaah ya, Mas Irgi, harus diulang. Harus diulangi
dan harus diingat kembali. Nah, kalau ilmunya saja sudah kita lupakan, bagaimana cara kita bisa mengamalkannya? Oke, coba ada yang bisa jawab kira-kira apa makna sholat dan kenapa kita harus melaksanakan sholat? Ya, mungkin yang mau raise hand juga boleh, atau yang mau jawab lewat kolom komentar juga nggak apa-apa. Ya, ada yang mengatakan maknanya doa. Kenapa kita harus sholat? Ada yang mau jawab? Halo, ibadah wajib. Oke, yang lain. Salat sebagai tonggak agama. Ya, kebutuhan. Nah, ada yang menjawab tuh kebutuhan. Masih ingat perintah Allah dan lain sebagainya. Nah, dalam salat itu sendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalamnya terdapat munajat. Apa itu munajat? Yaitu kita bercumbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa sederhananya, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi munajat itu kita curhat kepada yang maha kuat. Kalau kita curhat kepada manusia, kan kita sama-sama lemah, benar nggak? Kalau sama manusia kita curhat, kita sama-sama lemah, kita sama-sama hamba, kita sama-sama makhluk. Maka yang paling pantas dan yang paling tepat untuk kita bermunajat, untuk curhat atau curcol, ya, curhat colongan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bermunajat. Nah, makanya di dalam munajat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dan berdoalah, uda'u rabbakum, dan berdoalah kalian kepada Tuhan dengan cara lemah lembut wa khufyah, dan dengan cara khufyah, ya, pelan-pelan, yaitu dengan perasaan hati yang menggebu-gebu, kemudian kita benar-benar merasa lemah di hadapannya. Nah, apa makna tadarru' ini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadarru' ini pertama bermakna iftiqar. Jadi ada kesadaran di dalam diri kita, ya. Setelah kita melaksanakan sholat, kemudian kita berdoa, kita ada yang namanya iftiqar, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita merasa lemah. Nah, jadi ya Allah, saya ini udah curhat kemana-mana, udah menyampaikan masalah ini kemana-mana. Kemudian kita merasa bahwa, ya, kita merasa bahwa satu-satunya tempat yang paling kuat dan yang menciptakan kita dan yang paling berhak untuk dijadikan tempat curhat dan yang paling pantas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan makna al-ajz. Kemudian harus ada kayak darurah. Darurah ini udah kepepet banget nih. Ya, nggak bisa kemana-mana nih. Minta, ya, kemana aja nih, nggak bisa kemana-mana. Jadi kita merasa darurat yaitu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Kemudian kita merasa bahwa kita tidak punya daya dan tidak ada upaya. Nah, jadi tidak ada daya dan tidak ada upaya pada diri kita. Kemudian itu yang membuat kita terus untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan munajat. Yang mana kita tidak menggantungkan apapun, ya, dalam kehidupan kita di atas dunia ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita bermunajat.
Nah, jadi bahkan dalam munajat pun ini adalah cara kita untuk menghilangkan keterikatan-keterikatan batin kita atau keterikatan-keterikatan hati kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, saya kasih ilustrasi nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ilustrasi yang disebut dengan yang namanya keterikatan. Kita misalnya kalau bahagia dengan sesuatu, ya misalnya dapat handphone baru, kira-kira bahagianya terus-menerus atau pada waktu tertentu saja, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau beberapa hari saja. Nah, kalau kita senangnya dengan kawan yang suka bercanda dengan kita, ya ada bilang beberapa hari saja, ya sementara saja. Dengan kawan yang suka bercanda dengan kita, ya kita bahagia dengan seseorang, tapi apakah kita akan selalu bahagia dengan keberadaannya ketika dia sudah tidak bisa lagi membuat kita bahagia? Kan tidak. Nah, jadi kalau kita mengikatkan hati kita ya kepada dunia yang bersifat temporal ini, manusia kayak namanya, harta benda kayak namanya, siapapun itu, maka itu pasti akan mengecewakan. Karena dunia ini dihadirkan di atas dunia ini untuk mengecewakan kita. Kita suka sama Ustadz A, Ustadz B, ya idola kita A, B, C, D. Tiba-tiba Allah buka aja aibnya sedikit saja, ya sedikit saja dari sekian kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, Allah buka aibnya sedikit saja, lalu kita menghilang, lalu kita kecewa. Nah, jadi munajat ini mengantarkan kita pada pemahaman bahwa satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat dalam solat ini mengantarkan kita kepada bahwa satu-satunya yang akan menemani kita dan tidak mengecewakan kita adalah amal kebaikan. Makanya dalam sebuah kisah ya, dalam sebuah kitab maksudnya, Imam Al-Ghazali itu bercerita di dalam kitabnya yang bernama Ayyuhal Walad. Di dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, saya suatu hari pernah berpikir bahwa saya melihat kepada seseorang, anggap aja si Fulan. Si Fulan ini saya lihat memiliki anak-anak yang dia cintai, memiliki bapak-bapak yang dia cintai, memiliki istri yang dia cintai, dan orang-orang yang dia cintai pun itu mencintainya. Kemudian setelah saya lihat pada saat dia sakit, kemudian sebagian dari orang yang yang ia cintai ini dan juga mencintainya itu menemaninya pada saat ia sakit. Sebagian juga ada yang menemani ketika dia meninggal dunia, ada yang menemaninya pada saat ia akan dimasukkan ke dalam kubur. Artinya tidak semua orang yang mencintainya dan orang yang dia cintai ini bisa mengantarkannya ke dalam kubur. Ada yang karena harus ke kantor, ada yang harus karena desakan pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu pada saat berada di alam kubur, ya, tidak ada yang menemaninya. Tidak ada yang menemani daripada seorang mayit ini atau seseorang yang bernama Fulan ini. Pada saat di dalam kubur pun istri yang paling mencintainya tidak 24 jam menemaninya di atas kubur. Bahkan berhari-hari. Lalu kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apa nih sebaik-baik yang kita cintai, yang harus kita jadikan sebagai objek ya, yang kita cintai ini yang bisa menemani kita sampai ke alam kubur. Manusia nggak ada.
ya suami ditinggal meninggal sama istri, ya kadang-kadang belum setahun udah nikah lagi. Istri ya ditinggalkan oleh suaminya, ya nangis paling seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu udah bisa tertawa lagi, berbahagia lagi, sudah melupakannya lagi. Artinya tidak mengingat 24 jam. Lalu kata Imam Al-Ghazali bahwa satu-satunya teman yang bisa aku jadikan sebagai cahaya atau sebagai teman pada saat aku mati adalah amal kebaikan. Nah, jadi amal kebaikan yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, munajat yang kita lakukan, pada hakikatnya kita sedang mengumpulkan teman-teman kita yang abadi, yaitu amal kebaikan yang kita lakukan. Nah, kemudian apalagi harta benda, ya, mobil, rumah mewah, emas, intan permata, apakah bisa mengantarkan kita sampai ke alam kubur? Nggak bisa. Yang akan bisa mengantarkan kita hanyalah amal dan amal kebaikan kita yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Nah, oleh sebab itu, janganlah atau marilah kita sama-sama untuk tidak menggantungkan atau melekatkan hati kita ini pada hal-hal yang akan bisa mengecewakan kita. Makanya kita baru beli motor baru nih, ya, tiba-tiba lecet atau tiba-tiba apa namanya, bodi sebelah kirinya tiba-tiba pecah, bukan bahagia yang datang, tapi kekecewaan. Punya HP baru beli 2 hari, tiba-tiba jatuh, retak, yang terjadi apa? Kekecewaan. Punya pasangan, ya, sebagian orang udah dibina 2, 4, 5, 6, 7, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya, tiba-tiba terjadi satu hal yang tidak diinginkan, kecewa. Punya anak, ya anak ini kita didik dan lain sebagainya tapi tidak sesuai dengan keinginan kita atau bahkan dia meninggalkan kita, kecewa. Jadi kalau apapun yang kita lekatkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi ini, maka kita pasti akan kecewa. Tetapi kalau hati kita ini, ya, kita lekatkan, kita isi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah kecewa. Oleh sebab itu marilah kita jadikan munajat ini, ya, munajat ini yaitu bercumbunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, curhatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan, ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada daya dan upaya dari kita bahkan di dalam melakukan amal kebaikan pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam munajat ini ada satu ungkapan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, yang mengatakan bahwa ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Wahai Tuhanku, saya ini fakir. Fakir itu artinya butuh banget. Jadi kalau fakir itu di bawah miskin. Kalau miskin itu masih dia bisa makan, masih bisa minum. Orang fakir ini makan minum aja susah. Jadi mana fakir secara bahasa artinya butuh, ya Allah. Wahai Tuhanku, saya anak fakirun. Fi ginaya, pada saat saya punya keluarga, ya, punya usaha, punya rumah, punya kendaraan, dalam kayaku aja, dalam kepunyaan aja, ya Allah, saya fakir kepadamu. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin, fa kaifa la akunu fakiran fi fakri, dan bagaimana mungkin saya tidak fakir dalam kefakiranku. Nah, kalau nanti kita sudah di alam kubur, kita mau butuh siapa lagi? Ya, kita minta bacaan doa dari alam kubur, nggak mungkin bisa.
Nah, mintain kirim Fatihah nggak bisa. Maka yang kita harapkan adalah perlindungan, maunah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam doa kita yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, saya berlindung padamu ya Allah dari azab kubur. Di dalam kesendirian kita, di dalam kepakiran kita, sesuatu yang kita bangga-banggakan tadi di atas dunia, semuanya sudah tidak bisa kita banggakan lagi. Nah, oleh sebab itu, Allah jadikan dan Allah terus memanggil. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran sebagaimana yang kita ucapkan tadi, bacakan tadi, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan cara lemah lembut wa khufyah dengan cara samar-samar. Yaitu memahami kelemahan kita, memahami ketidakdayaan kita, memahami bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya. Nah, inilah cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kesadaran setelah sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran bahwa saya ini nggak bisa apa-apa ya Allah. Saya ini fakir ya Allah. Saya ini ari. Saya ini kalau engkau tidak pakaikan aku baju, saya tidak berbaju ya Allah. Saya ini kalau tidak engkau pakaikan saya baju ya Allah, maka saya ini sudah nggak ada yang akan mendatangi. Karena aib-aib semuanya sudah datang kepada kita, sudah dibukakan dari kita. Nah, jadi ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi panggilan Allah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah panggilan kasih sayang. Marahnya Allah itu adalah marahnya Kak, dengan marahnya kasih sayang. Yaitu marah kasih sayang. Ibarat ibu-ibu atau bapak-bapak ya, kalau ada anaknya yang pengen makan es krim terus-menerus, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu larang dia, kemudian ibu menemui anak ibu-ibu itu makan es krim, ya, karena sudah dilarang, ibu marah karena apa? Ketakutan. Benar nggak? Ketakutan. Kita kalau dia nanti takut flu, apalagi cuaca lagi nggak bagus, dan lain sebagainya. Nah, kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih daripada kasih sayang kita. Kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya itu adalah karena kemahatauan Allah. Jadi bahkan ya nanti hamba-hamba atau manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam api neraka itu bukan karena Allah marah, dendam, dan lain sebagainya. Tapi karena Allah membersihkannya dia, membersihkan noda-noda yang dia berbuat atau yang kita perbuat pada saat kita di alam dunia ini supaya dia layak masuk ke dalam surganya. Ibaratnya kita dipaksa mandi ya pada saat waktu dingin, tapi memang harus mandi yang kita anggap bahwa mandi itu adalah sebagai siksaan, padahal itu adalah demi kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu, di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terdapat yang namanya husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillah. Kenapa kita kadang-kadang kecewa? Yang dalam munajat ya kepada Allah. Kenapa kita kadang-kadang kecewa? Pada saat kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita minta tadi. Kenapa kira-kira kita kecewa? Karena kita tidak memahami dan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
Kita tidak boleh pada saat hati kita lagi merasa tidak lapang, ya, tidak bahagia, kemudian keadaan begitu ruwet dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba kita bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat kita merasa ruwet, pada saat kita merasa sempit, pada saat kita merasa terpuruk, itu bisa jadi adalah sesuatu hal yang baik bagi kita. Makanya kan kadang-kadang sering kita temui dalam kehidupan kita ini bahwa yang namanya hikmah di balik sesuatu itu kita temukan setelahnya. Hikmah di balik sesuatu itu kita temukan setelahnya, setelah kejadian itu. Ada seseorang yang dulu tidak mau mondok, ya, dipaksa oleh orang tuanya untuk mondok, masuk ke pondok pesantren. Dia merasa bahwa orang tuanya itu benci sama dia, ya, tidak mau ngurus dia, tidak menyayangi dia, lalu dia merasa disiksa. Dan bertahun-tahun dia di pondok pesantren, ya, pada tahun pertama dia benar-benar merasa tersiksa di dalamnya. Akhirnya tahun kedua, ketiga, empat, lima, enam tahun di pondok, setelah keluar, baru dia mengatakan, untung saya dulu dipondokkan, dimasukkan ke pondok pesantren oleh orang tua saya. Itu orang tua. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang hakim, maha bijaksana, yang adil, maha adil, yang tidak pernah secuil pun zolim kepada hambanya. Nah, oleh sebab itu, hal yang harus kita hadirkan, ya, di dalam solat dan dalam munajat kita ini adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita rasakan, yang kita hadirkan di dalam hati kita bahwa tidak ada tempat kita meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan ya dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma azhara 'abdun ma azhara abdun faqrahu illallahi ta'ala fi du'a illa qala lahul haqqu labbaik lakinnahu la yastati'u sam'a dzalika." Jadi kalau kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis pasti, ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengatakan labbaik. Ya, silakan, selamat datang. Apa yang kamu minta? Labbaik. Apa yang kamu minta? Namun manusia tidak mendengarkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa ma rafa'a 'abdun hajatahu ilayya duna khalqi a'lamu dzalika min niyatihi fataqiduhu samawati was sab'u wal arduna sab'a illa ju'ilat lahu farjan wa makhrajan min amrihi. Jadi kalau misalnya seorang hamba itu mengangkat tangannya, lalu dia meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar dia tidak meminta kepada yang lain, hatinya tidak terikat kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan tahu dari niatnya. Jadi wallahu a'lamu bizatis sudur. Ya, jadi kita nggak akan pernah bisa membohongi Allah. Kita tidak akan pernah bisa menipu Allah. Kita bilang, ya Allah, kan saya sudah minta padamu ya Allah dengan hatiku sekuat tenaga. Allah nggak bisa ditipu. Allah tahu kalau misalnya hati kita bergantung pada si A, si B, si C. Maka kalau benar-benar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan dan jalan keluar di dalam diri kita. Makanya kenapa kebanyakan kebanyakan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat apa? Pada saat orang benar-benar dalam keadaan sempitnya.
itu pasti akan dikabulkan. Kenapa? Karena pada saat orang dalam keadaan sempit-sempitnya sudah pergi ke si A, si B, si C, si D, ke semuanya, ya, ke pamannya, ke ini, ke situ, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu dia benar-benar merasa terpuruk, terasing, dan barulah dia mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sebuah riwayat. Nah, makanya munajat tadi itu adalah dengan tadarru, ya, dengan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan akan kelemahan dirinya, pengakuan akan kefakiran dirinya, pengakuan bahwa dirinya tidak memiliki daya dan upaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, akan mengabulkan, ya, semua daripada doa-doa yang disampaikan oleh hamba tersebut. Ini dalam munajat. Nah, kuncinya apa dalam munajat ini? Husnuzon. Apa itu husnuzon? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian permintaan kita itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan hawa nafsu kita, pasti kita bakal kecewa. Misalnya nih pada saat munajat, ya Allah, saya minta apa nih, kendaraan mereknya ini. Ya Allah, saya pengen kendaraan mereknya ini. Lalu ya tidak diberikan. Nah, ia tidak diberikan apa yang dia minta. Kemudian nafsunya mengatakan, wah, sudah berdoa, tapi saya tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan. Pada saat itu akan terjadi yang namanya suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak mengabulkan doanya. Padahal dia tidak memahami bahwa tidak memberinya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Nah, sekali lagi ilustrasi. Anak SD minta uang jajan 500.000. Bukan berarti nggak disayang, makanya nggak dikasih. Bukan berarti karena nggak dicintai, makanya nggak dikasih. Tetapi ah, semua itu dilakukan oleh orang tua karena belum pantas untuk menerimanya. Kalau sudah pantas, kalau sudah cocok, kalau sudah sesuai keinginan dan kesiapan dirinya untuk menerima rahmat itu, nikmat itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama, ya, memperbaiki niat kita, memperbaiki niat dan hati kita pada saat munajat dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, munajat ini, ya, selain daripada pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, selain daripada kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, yang ketiga, munajat ini sebagai jalan kita. Jalan kita untuk mendapatkan dan meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan rahmatnya. Maka yang kita andalkan adalah rahmat Allah. Karena kalau kita diadili dengan perbuatan-perbuatan kita, maka semuanya kita masuk neraka. Nggak ada yang masuk surga. Makanya masuknya surga seorang hamba itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi." Tidak akan pernah masuk surga di antara kalian dengan amal perbuatannya atau dengan kebaikan yang kalian lakukan.
atau dengan kebaikan yang ia lakukan. Lalu para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Dan begitu juga engkau ya Rasulullah, tidak akan masuk surga dengan amalmu? Wala ana, kata Rasul juga, saya juga. Walakinnani qad taghammadaniyallahu birahmatihi. Hanya saya saja Allah sudah liputi dengan rahmatnya. Maka amal-amal kebaikan ya, yang kita lakukan, munajat-munajat yang kita lakukan itu adalah tidak lain dan tidak bukan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tidak akan bisa mengandalkan ya amalan baik kita, tidak bisa mengandalkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Karena pada saat kita kelak di akhirat menuntut surga dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan, lalu Allah akan menjawab, lalu tangan dan kaki yang engkau gunakan untuk sholat, yang memberi kemampuan untuk bergerak siapa? Engkau ya Allah. Lalu yang menggerakkan kakimu untuk berzakat siapa? Engkau ya Allah. Lalu yang menggerakkan hatimu untuk melaksanakan haji siapa? Engkau ya Allah. Lalu yang menggerakkan hatimu untuk puasa, yang memberikan kemampuanmu, dirimu untuk puasa, melakukan amal kebaikan siapa? Engkau ya Allah. Lalu apa yang kau lakukan? Kata Allah. Lalu engkau minta upah dari mana? Nah, oleh sebab itu, makom tertinggi seorang hamba itu adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lapas alhamdulillah itu kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam yang ada pada lapas alhamdulillah ya, pada saat kita salat itu maknanya lil istighraq. Bahwa pujian-pujian yang diberikan manusia kepada kita atau pujian yang kita berikan kepada manusia itu semuanya kembali kepada apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang muji kita, lalu kita bilang apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dalam hati kita menyadari bahwa saya tidak berhak menerima pujian ini. Saya tidak berhak mendapatkan pujian ini. Karena semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pandai dalam berkarya, membuat apa? Ya, menulis bahasa Arab misalnya atau menghafalkan bahasa Arab. Kemudian orang memuji kita dan mengatakan, "Wah, luar biasa kau pandai sekali nih berbahasa Arab." Lalu kita mengatakan, "Alhamdulillah." Kalau Allah cabut aja kemampuannya seseorang itu atau kemampuan saya untuk bisa berbahasa Arab, dalam 1 detik Allah cabut. Atau orang itu dipuji karena kepandaian dia dalam berorasi, dalam kepandaian dia menyampaikan materi, storytelling dan lain sebagainya. Allah cabut aja kepandaiannya itu, maka hilanglah sesuatu yang akan membuat dia terpuji tadi. Nah, maka pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam munajat pun kita melakukan itu. Yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga kita. Dan pujian tadi itu lahir dari apa? Lahir dari kesadaran kita akan kekurangan diri kita, kelemahan diri kita. Seperti itu. Itulah munajat eh, yang disampaikan ya, atau yang dapat kita petik dari kitabnya Ibnu Al-Jibah ya, ala syarhi Al-Hikam Ibnu Athaillah, yaitu syarah daripada Al-Hikam Ibnu Athaillah. Seperti itu. Adapun materi selanjutnya, insya Allah nanti bisa kita bahas dalam tanya jawab Q&A. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Gurunda Ustaz Muslihin yang telah membersamai ayah bunda yang memiliki pertanyaan atau yang sudah dari tadi Masya Allah ingin bertanya, silahkan langsung kepada Gurunda kita, diutamakan raise hand ya agar kita bisa berinteraksi, ataupun bisa di kolom chat seputar munajat boleh, seputar sholat boleh. Sebelumnya izin menyampaikan sedikit resume yang Gurunda sampaikan.
kita di dalam munajat itu harus yang pertama itu adalah rasa butuh, merasa diri lemah, kemudian fakir, sangat-sangat bahwa kita itu sebagai manusia yang sangat memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah husnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah. Dan yang ketiga adalah betul-betul dari hati yang ikhlas, minta rahmat kepada Allah dan memuji Allah sepenuh jiwa, sepenuh tenaga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Silakan Bu Nuraisah langsung kepada Ustaz Muslihin. Ya, Assalamualaikum. Ya, Maaf saya silakan. off cam. Ya, Assalamualaikum Ustaz mau nanya ini tapi tentang fikih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh, Ya, Bun, silakan. tentang fikih sedikit. Itu nanya ya tentang sholat-sholat yang kita dahulu kala ya mungkin masih muda dulu yang nggak sadar sholat yang mudah tertinggal. Apakah Hmm. wajib diqodho? Terus kapan qodho itu berlaku? Syaratnya apa-apa aja untuk qodho tersebut? Itu. Makasih Hmm. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun sholat itu yang sudah terlewat itu wajib diqodho. Misalnya pada saat waktu muda meninggalkan sholat, misalnya, itu wajib diqodho. Nah, bagaimana ukurannya wajib diqodho? Sepengetahuannya. Ya, sepengetahuan. Misalnya dulu saya nggak pernah sholat nih, atau selama setahun, 2 tahun saya nggak sholat. 2 tahun itu diqodho wajib. Nah, kalau misalkan kita meninggalkan sholat, misalnya zuhur, kelupaan tadi ya, kemudian datang waktu asar, itu sholat zuhurnya didahulukan dulu untuk diqodho, baru melaksanakan sholat asar. Kecuali kalau misalkannya ikut berjamaah, udah iqomah, ternyata zuhurnya kelewatan, ya sudah ketinggalan, ikut jamaah dulu, nanti qodhonya habis melaksanakan sholat asar. Tidak apa-apa, seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Jadi wajib diqodho ya, tidak ada bayar fidyah dan lain sebagainya. Selama masih hidup, sholat yang sudah ditinggalkan mau 10 tahun berarti 10 tahun diqodho. Boleh digantiin sama orang nggak? Nggak boleh. Harus diri sendiri yang qodho. Caranya apa? Dicicil. Nah, itu bahaya meninggalkan sholat. Seperti itu. Nah, Bagaimana ukurannya dari Bu? mana? Diqodho itu ukurannya dari semenjak dia balik. Nah, tapi kalau masih kelas 6 SD, 5 SD, atau waktu itu belum balik ya, belum balik, ya itu nggak wajib diqodho. Karena belum dihitung sebagai mukallaf. Seperti itu, Mas Irgi. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau sudah bisa dipahami? Mungkin sama berkaitan tentang kodo, apakah nanti ketika sholat yang dilarang itu Ustaz, misalnya eh, kodo itu apakah harus dilaksanakan pada zuhur atau misalnya boleh pada asar atau misalnya pada subuh, bagaimana Ustaz? Ya boleh. Nah, tapi kalau misalnya kodok yang disengaja, ya ada waktu dia melaksanakan sholat, kemudian dia sengaja meninggalkannya, oh masih sibuk, entar, ternyata waktu udah habis. Nah, itu sebelum dia melaksanakan sholat asar itu wajib dia dulu mengkodok sholat zuhur tadi. Kalau sengaja, tapi kalau enggak sengaja, hukumnya sunnah mendahulukan sholat zuhur dulu. Nggak apa-apa sholat asar dulu. Seperti itu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu Nuraisa. Di sini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Ibu Teguh. Ustadz Ibnu Athaillah itu siapakah beliau? Karena saya sering membaca pesan-pesannya bagus. Ustadz tadi mungkin menyampaikan pesan dari Ya, Ibnu Athaillah. Ya, Ibnu Athaillah itu adalah seorang ulama ya. Seorang ulama sufi besar dari Mesir, Al-Azhar, Askandari, yang kalau nggak salah beliau itu eh, memiliki satu torekah namanya torekah Syaziliyah. Ya, Syaziliyah, dan beliau menulis Al-Hikam. Ini tipis sekali ya. Tipis sekali Al-Hikamnya, tapi disyarah dengan banyak syarah ya. Termasuk yang mensyarahkannya itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang mensyarahkannya juga ada namanya Ibnu Ajibah dan lain sebagainya. baik, Seperti itu. Masya Allah. Sudah terjawab ya Ibu atau Bapak Teguh. Ya. Ada dari Ibu Rahmat Jalita dari Padang. Apakah Hmm. mengadukan soal dunia itu masih kategori munajat Ustaz? Ya, termasuk munajat.
Kan kita hidup di atas dunia dan kita berhubungan dengan dunia. Yang tidak dibenarkan atau yang akan membuat kita menjadi sering kecewa itu adalah ketika dunia itu kita lekatkan dalam hati kita. Misalnya nih, motor di depan kita, mobil depan kita, tiba-tiba hati kita takut nih akan kehilangan nih, padahal lagi berada di depan kita. Itu namanya dunia. Atau dunia itu adalah sesuatu yang sudah kita tidak miliki tapi masih kita ingat-ingat. Itu dunia. Atau sesuatu yang belum ada dalam genggaman kita tapi sudah melekat terus dalam hati kita. Itu dunia tuh. Nah, tapi kalau rumah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus syukuri. Terima kasih ya Allah udah memberikan saya rumah. Kemudian em, kita bersihkan dia. Itu adalah bagian daripada kesyukuran kita terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita makan enak, yang sehat dan lain sebagainya, ya kita nikmati dengan kesyukuran. Itu bukan dunia namanya. Nah, nggak bisa kita mengatakan, wah ini perkara duniawi, ini nggak bisa. Tapi itu adalah karunia. Nah, ketika kita mengadukan permasalahan duniawi kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita munajat, ya, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia itu nggak masalah. Karena ketika kita meminta sesuatu, tidak ada lain tempat kita meminta pada saat kita munajat, kecuali pada saat kita munajat kepada Allah. Jadi meminta, ya Allah, saya pengen punya mobil ya Allah, nggak apa-apa. Pengen punya mobil ya Allah karena saya suka kepanasan, kehujanan, suka masuk angin, misalnya. Berharap pengen punya mobil, nggak masalah. Asal mintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia serahkan benar-benar kepada Allah. Yang salah itu adalah dia pikirin sendiri. Katanya minta kepada Allah tapi dirinya saja ragu. Nah, bisa nggak saya punya ini ya? Bisa nggak ya? Nah, berarti dia ragu. Dia udah minta pada Allah, tapi dia sendiri ragu apakah bisa atau enggak dia bisa memiliki sesuatu. Jadi sah sekali ya, bahkan itu dibenarkan dan seharusnya seperti itu kita mengadukan masalah keduniaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Irgi. Masya Allah. Ustaz. Ini pertanyaannya apa banyak antusias, Masya Allah jemaahnya. Alhamdulillah banyak tentang kodok. Di sini mungkin ada yang selain dari apa mungkin izin apa merangkum pertanyaan tentang kode dulu ya Ustaz ya, mohon izin. Iya ya, silakan. Eh, di sini Resen lah, ada nggak apa-apa. pertanyaan yang tentang ada yang meresen Ibu Bapak. Biar jelas. Di sini banyaknya yang chat Ustaz, mohon izin, Masya Allah. Hmm. Ini tentang kodok sampai ada tiga. Di sini apa? Afwan Ustaz, apakah ada dalilnya tentang kodok sholat? Karena apa? Tidak pernah, mungkin belum pernah mendengar. Karena ada yang apa ketiduran itu baru boleh dikodok. Terus kemudian apakah perbanyak sholat sunnah saja tidak mengkodok? Karena apa? Karena pernah meninggalkan sholat ketika muda. Terus kemudian di sini ada juga yang apakah ketika terkena macet sampai di rumah boleh dikodok karena apa tidak sempat sholat? Bagaimana Hmm. Ustaz? Mohon izin. Ya. Jadi yang pertama tadi, apakah ada dalil ya eh, dalam sholat itu bisa dikodok? Ya, ada itu. Jadi yang tidak mewajibkan kodok sholat itu hanya satu dalam mazhabnya, namanya mazhab Zohiri. Dia mengatakan bahwa dia diganti dengan sholat sunnah. Tapi mayoritas ulama mengatakan dikodok. Ya, dikodok. Sholat itu dikodok kalau ditinggalkan. Yang tidak boleh dikodok itu adalah, atau yang masih jadi perdebatan, ketika orang itu sudah meninggal dunia, kemudian dia dikodokkan oleh orang lain. Itu kalau sudah meninggal dunia. Nah, jadi kalau misalnya pas waktu masih muda dia nggak melaksanakan sholat, ya secara mayoritas para ulama itu mengatakan wajib dikodok. Meskipun ada sedikit yang mengatakan perbanyak sholat sunnah, ya, perbanyak sholat sunnah, tetapi mayoritas ulama mengatakan dikodok. Mau 10 tahun, 10 tahun dikodok. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kodoknya? Ya kalau sholat zuhur, setelahnya jangan sholat sunnah dulu, berarti sholat kodok zuhur. Ada waktu luang,
kemudian dikodok lagi sholat asar, atau nanti waktu asar di waktu asar, seperti itu. Nah, jadi sebagai ihtiyat. Nah, selama dia melakukan itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan masa lalu dan dia meninggal dunia dalam keadaan belum selesai mengkodok salatnya, insya Allah diampuni. Karena dia dalam keadaan lagi berijtihad, sungguh-sungguh, benar-benar dia ingin bertaubat kepada Allah dengan cara mengkodok salatnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Mohon maaf, Mas Irgi. Yang kedua, yang apa? Kalau misalnya kita Ustaz lagi di perjalanan, sudah habis Oh waktunya, ya. apakah boleh dikodok? Nah, kalau dalam perjalanan, misalnya nih macet nih, misalnya dari satu tempat, dari satu daerah ke daerah lain, misalnya kan jauh ya kan, atau perjalanan macet, kemudian waktu udah mau habis, misalnya dia mau sholat maghrib, misalnya kan paling pendek nih, sholat maghrib, maka kalau dia tidak yakin akan bisa sampai ke tempatnya, maka dia boleh niat untuk jamak takhir. Jamak takhir nih, kalau ukurannya itu udah dua masafah ya, dua masafah atau dua wilayah nih antara Jakarta dan Bogor. Nah, tapi kalau macet ternyata ada masjid di sebelah kiri-kiri, ya itu memang lagi malas saja mungkin melaksanakan sholat. Ya, lagi malas saja melaksanakan sholat. Tapi kalau dia benar-benar meninggalkan sholat karena tidak ada waktu ya, dan dia tidak tahu ilmunya, maka nggak apa-apa, boleh diqadha nanti pada saat sholat Isya, seperti itu. Jadi ya usahakan dicari nyari masjid. Yang kedua, kalau misalnya kalau jaraknya agak panjang, itu nggak apa-apa, niatnya itu jamak takhir. Jadi nanti ditakhir. Nah, tidak boleh ditakhir di rumah, tapi di masjid sebelum nyampe ke rumah. Karena sudah bukan safar lagi larinya kalau dijamak di rumah ya. Dia sudah sampai ke rumah, namanya mukim atau muatin ya, atau mutinin, seperti itu. Ahlul watan. Seperti itu Mas Irgi. Oh, baik Ustaz. Berarti kalau misalnya izin Ustaz, apa kalau misalnya jaraknya tidak apa tidak mencukupi safar karena macet, itu masih tetap bisa di jamak takhir ya Ustaz ya? Ya, ini dalam satu pendapat mengatakan boleh jamak takhir ya. Kalau misalnya macet tiap hari, keadaannya seperti itu tiap hari, maka dia sudah bisa dihitung seperti orang yang musafir. Seperti itu. Allah, syukran, Ustaz. Izin Ustaz, di sini ada pertanyaan yang sakit Ustaz. Apakah bagaimana Ustaz ketika sakit tidak bisa sholat sampai meninggalnya? Mungkin hukumnya boleh dibahas Ustaz ketika sakit. Nah, ketika sakit, ia tidak bisa melaksanakan sholat. Sholat itu kan saking wajibnya sama diwajibkan sama Allah ya kepada kita semuanya. Itu kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, pakai kedipan mata. Ya, kalau nggak bisa pakai kedipan mata, pakai hati sholatnya kan. Kemudian ditayamumin. Artinya betapa wajibnya dalam keadaan apapun. Tapi kalau memang kejadiannya sekarang sudah meninggal dunia dan kerabat atau saudara handai tolan ingin apa namanya meminta ampunkan almarhum atau almarhumah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu boleh dikodokkan atau dibayarkan fidyah, seperti itu. Tapi ini nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi sebagai bentuk menginginkan kepuasan batin ya. Ya, kepuasan batin supaya almarhum bisa tenang di sana, itu nggak apa-apa. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau sudah meninggal dunia, tapi kalau misalnya belum meninggal dunia, ternyata dia nggak bisa sholat, ya kita ajarin sholat dengan cara tadi itija kalau sakit kan, kemudian dikasih debu untuk tayamum, kemudian ditayamumkan dan sebagainya, seperti itu. Ya Allah. Baik Ustaz, mohon izin Mm-mm. di sini ada yang bertanya, kalau Mm-mm. misalnya imam ketika di masjid sholat berjamaah tiba-tiba misalnya ruku
karena suaranya kecil, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Atau misalnya tiba-tiba sujud, posisi masih ruku, apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya apa, maaf, suaranya agak putus-putus tadi. Kalau misalnya di masjid, imamnya suaranya kecil, tiba-tiba sujud, Mm-mm. kita masih ruku, bagaimana, Ustaz? Oh, kita masih nggak apa-apa. Apalagi karena suaranya kecil gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau suaranya kecil, kemudian imamnya sudah ruku, ternyata dia udah sujud, ternyata dia masih ruku, nggak masalah. Itu pun nggak membatalkan sholat. Nanti kalau misalnya imamnya sudah berdiri lagi, dia baru sujud, itu membatalkan jamaah saja. Jadi imamnya sudah berdiri nih, dia baru sujud nih. Nah itu sholat jamaahnya saja yang batal. Atau tidak afdol lah sholat jamaahnya. Tapi sholatnya tetap sah. Seperti itu. Mungkin di sini Ustaz ada yang bertanya, mendoakan Mm-mm. saudara apa yang non Islam atau non Muslim, apakah boleh kirim Al-Fatihah buat almarhum Ustaz? Yang nonis tapi Yang apa? yang yang kafir atau non Islam Ustaz? Kita membacakan Fatihah kepada yang kafir atau yang Non non-Islam. Islam. Nah, apakah boleh Betul apa Ustaz. tidak kita membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia, ternyata dia sudah kafir? Nah, jawaban yang pertama, opsi pertamanya, kita nggak tahu orang itu meninggal dalam keadaan kafir atau tidak, ya kan? Karena Allah yang tahu. Bisa jadi dia meninggal dalam keadaan syahadat atau enggak, jadi boleh-boleh saja. Yang kedua, kalau memang seorang itu meninggal dalam keadaan kafir, nggak bakal mempan juga. Karena dalam sebuah riwayat, ya, Nabi menjelaskan bahwa ketika orang itu nanti kelak di akhirat, kalau orang kafir itu lost saja dia, lost. Oh, kalau orang yang kafir itu lost saja dia, nggak disuruh ini, langsung ke neraka gitu. Kalau orang kafir dalam sebuah riwayat ya, atau orang yang tidak beriman lah ibaratnya ya, tidak beriman itu dia akan lost saja. Sedangkan orang mukmin itu masih ditahan. Dengan apa? Dengan amal ibadah yang dia lakukan, meskipun dengan sholatnya satu kali dalam seumur hidup. Selama dia mengucapkan syahadat, itu ada kemungkinan ada kemungkinan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dia masuk surga. Selama dia pernah bersyahadat di atas dunia ini dengan benar-benar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti masuk surga meskipun direndam dulu dalam api neraka. Seperti itu. Jawabannya seperti itu ya. Baik, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Kita lanjut. Oke, silakan. Baik. Kalau misalnya di sini Ustaz, untuk perasaan mungkin Ustaz di sini, eh, Hmm, bagaimana ketika saya sering berinteraksi oleh Allah selain dalam sholat, seringkali saat di jalan atau diam, di saat saya sedang berzikir, itu hmm. perasaan bersyukur atau doa ya Ustaz? Nah, jadi itu tujuannya memang sholat, supaya kita di luar sholat pun kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah itu kan allazina yadhkurunallaha. Nah, orang yang mengingat Allah itu ala junubihim ya. Pada saat dia berbaring, pada saat dia duduk, pada saat dia berdiri. Itu malah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya, wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan sebagainya. Itu yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu artinya dalam kehidupannya sehari-hari itu merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musyahadah, yaitu penyaksian bersama Allah Subhanahu wa taala. Mantap sekali. Semoga bisa istiqomah ya yang bertanya tadi. Baik Ustaz. Bagaimana kalau lupa berapa kali pernah meninggalkan sholat karena lalai waktunya habis? Nah, bagaimana kalau lupa berapa kali pernah meninggalkan sholat karena waktunya habis? Nah, nanti dihitung-hitung nih.
berdasarkan maksimalnya, jangan dihitung hitung berdasarkan minimalnya gitu. Misalnya kira-kira nih 3 atau 6 deh nih. Jadi ingat-ingat tuh 3 atau 6 deh nih. Ambil 6-nya. Atau ingat-ingat 10 apa 12 nih. Apa 11, ambil 11-nya. Namanya ihtiyat. Jadi ambil yang terbanyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumi hambanya ya yang meninggalkan sesuatu karena lupa. Jadi kalau misalnya dia lupa dan dia yakin ya, misalnya ternyata dia meninggalkan sholat sebanyak 10 kali. Tapi dia yakinnya 8 kali, nah, yang dihitung adalah 8 kalinya. Ya, 8 kalinya tetap berdasarkan keyakinannya dia. Tapi dengan ketulusan hati, bukan kayak diada-adakan tadi. Jadi nggak masalah. Makanya ingat yang terbanyak kalau ragu atau lupa ya. Seperti itu, Mas Irgi. Masih ada? Udah Masya selesai? Habis Allah. pertanyaannya? Ini masih ada tiga, malah menambah jadi empat, Masya Allah. Antusias jemaahnya Ustaz. Bagaimana Ustaz baiknya? Alhamdulillah. Ya baiknya terserah moderator nih. Sampai jam berapa nih? Nggak apa-apa, 2 atau 3 Baik, lagi lah. Atau 4 tadi baik. udah. Dua atau 4. tiga lagi izin apa mungkin mendahulukan yang resen ya mungkin Ustaz ya. Di sini ada Bu Iya, ya. Yana atau Pak Yana dari Probolinggo. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya masalah kodok sholat ya Ustadz. Dulu Monggo. dari seingat saya, kalau usia balik itu mulai 10 tahun ya Ustadz. Kalau yang untuk perempuan, Iya. itu setelah dia haid. Oh, setelah haid. Haid, kemudian dia sudah mumayyiz, bisa membedakan mana yang salah dan benar, dan akil. Nah, kalau laki-laki, itu 15 tahun. Iya, ya tadi saya mau tanya itu sih kalau misalkan waktu SD dulu memang sering sholatnya tuh masih bolong-bolong gitu Ustadz. Sekitaran mungkin baru apa namanya sholatnya full itu SMA. Nah saya jadi bingung kalau mengkodok sholat kan banyak sekali. Mohon sarannya gimana Ustadz gitu. Ya, saran saya sih misalnya kalau mengkodok sholat, ya lakukan aja. Misalnya kayak nih SMA nih usia berapa nih baru balik gitu kan, udah tahu mana yang halal mana yang haram gitu kan, sudah mumayyiz. Nah jadi setelah melaksanakan sholat zuhur dikodok, ya kan? Atau misalnya lagi waktu luang dikodok, atau lagi misalnya apa namanya ada sholat-sholat sunnah yang akan dilakukan, ya sholat kodok seperti itu. Jadi sebisa mungkin dan benar-benar meminta kepada Allah supaya diberikan taubatan nasuha ya, taubatan yang tulus, kemudian sambil menjalani dengan ikhlas. Jadi menjalani dengan ikhlas itu tanpa beban ya Allah. Sholat saya ini dulu saya kodok dan berdasarkan ilmu yang saya tahu bahwa sholat yang saya tinggalkan ini saya akan kodok dan saya benar-benar meminta padamu ya Allah untuk menerima sholat kodokku ini. Jadi jadikan sebagai ajang untuk bermunajat, jangan dianggap kayak sebagai beban gitu, kayak bayar hutang gitu. Walaupun memang kita di dunia ini ibaratnya lagi berhutang sama Allah kan, berhutang. Tapi yang dilakukan adalah lakukan sholat itu seolah-olah sebagai wasilah untuk munajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai qada itu menjadi ibarat kayak beban atau tanggungan gitu. Tapi jadikan dia ajang sebagai cara kita untuk memperbanyak munajat pada Allah. Jadi laksanakan aja semampunya gitu. Begitu ya, Baik, Mbak Yana ya. baik, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Mm-mm. Untuk ayah bunda semuanya, ini Masya Allah, Alhamdulillah, semoga senantiasa istiqomah, karena Ustadz Mm-mm. Muslihin tidak mengisi sekarang saja ya Ustadz ya, pasti akan mengisi pekan depan dan sebagainya, Insya Allah. Jadi Allah. untuk yang belum disampaikan pertanyaannya, mohon bersabar dan Insya Allah
Silakan untuk bisa istiqomah terus mengikuti kajian daripada kita. Mungkin Ustaz ada closing statement di kajian pada malam hari ini. Ya baik. Jadi pada munajat kita melalui sholat ini, mari kita mencoba ya dan berusaha untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, benar-benar berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dibarengi dengan menyempurnakan ikhtiar kita. Jadi kalau kita dengar cerita yang sangat fenomenal, bagaimana proses munculnya air Zam-Zam itu, ya, di mana Siti Hajar, ya, alaihissalam itu menyempurnakan ikhtiarnya dengan mencari air keliling dari Safa dan Marwah, ya, itu sebanyak 7 kali, yang kemudian ternyata Allah jawab permintaannya itu dari kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi jangan anggap munajat, ya, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau taubat kita kepada Allah tidak diterima. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita perlu membersihkan hati kita, meriadhahkan, melatih hati kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam sholat kita. Karena kepada siapa lagi kita akan berpegang, ya, kecuali kepada tali yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung pada manusia, manusia yang kaya besok bisa jadi miskin. Sekarang baik sama kita, bisa jadi besok jengkel. Kalau kita bergantung kepada manusia yang kita anggap kuat, sekuat-kuatnya pasti dia akan melemah ketika dia menua dan pasti dia akan meninggal dunia. Maka sebaik-baik tempat kita untuk bergantung itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa mengecewakan kita. Dan Tuhan kita yang memiliki kita, yang mengatur hidup kita, yang memberikan kita rezeki, yang menjadikan kita dari tidak ada ke tiada, yang memberikan kita makan, minum tanpa kita meminta, yang memberikan kita mata, telinga tanpa kita meminta. Nah, jadi ya kepada pemiliknya lah kita meminta, kepada yang mengatur kehidupan kita kita meminta. Itulah hakikat daripada munajat kita di dalam sholat kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, kita sama-sama telah menyimak, menimba ilmu, menuntut ilmu bersama Ustaz Muslihin di malam hari ini, kurang lebih 1,5 jam. Masya Allah, kita doakan Ustaz Muhammad Muslihin di Bogor sana, Allah berikan kesehatan kepada keluarga Amin. beliau, Allah mudahkan Amin. selalu urusannya, Allah senantiasa Amin. berikan rezeki barokah dan berlimpah, senantiasa taat dalam beribadah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal Alhamdulillah. alamin. Ayo Terima bunda kasih. semuanya, terima kasih. Masya Allah. Ustaz syukron telah menyempatkan Ya, waktunya. Afan. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih yang sampai saat ini Masya Allah bertahan hingga akhir. Alhamdulillah barakallahu fikum. Semoga istiqomah dan Alhamdulillah Amin. sebanyak-banyaknya insya Allah kita akan selalu menemani, membersamai ayah bunda dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Kami dari Quran Holik mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Alhamdulillah rabbil istighfar. alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah dan dipersempurnakan dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma anta hamdika wa asyhadu an la nastaghfiruka ilaha wa illa anta astaghfiruka wa natubu atubu ilaik. ilaik. Barakallahu fikum. Jangan lupa ayah bunda semuanya besok subuh kita ketemu dengan Ustadz Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Selalu وملكت فيها
حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة